Ya, halo teman-teman, jumpa lagi. Ini saya dikirimin raket lagi nih dari Mizuno ya. Tapi saya sebelumnya mau bilang nih ke teman-teman bahwa saya ini tidak di-endorse dari Mizuno. Malah dari Mizuno sendiri bilang ini suruh di-review apa adanya. Jadi jujur apa adanya ya mengenai raket ini yang dikirim ke saya. Nah, raketnya apa? Nah, ini dari serinya ini dari Mizuno, serinya ini Caliber S Pro nih, seperti ini raketnya teman-teman. Nah, ini menurut saya nih tampilannya keseluruhan saya suka banget. Ini raket juga keren modelnya ya. Emang Mizuno memang kalau bikin raket tuh variasinya pasti keren-keren ya gitu. Nah, ini ada variasinya, ini dari sini ada, ini kan warnanya hitam doff ya, hitam doff. Terus sebelah sininya nih ada putih. Terus ada listnya ini warna keoren-orenan gitu ya, bukan keoren-oren, emang oren gitu. Oren, cakep sih variasinya. Terus ini ada tulisan S Pro-nya, ada sini tulisan Caliber. Tuh ya, cakep kalau menurut saya nih variasinya nih seperti ini ya. Nah, ini kita review aja ya dari atas. Jadi ini, oh ya, frame-nya ini standar ya teman-teman nih. Mulai frame-nya standar, tidak besar dan tidak kecil. Terus bagian sininya nih, bagian sininya itu juga standar ya, slim juga, modelnya nggak tebel. Nah, ini ada tulisan di bagian atas frame-nya nih ya, saya sekalian bacain juga. Jadi dia pakai teknologi apa nih? Dia pakai teknologi ini ada high foam system frame. Itu yang saya tahu nih. Jadi dia ini high foam itu untuk mengurangi getaran ya, getaran di dalam raket ini, dan juga untuk menguatkan frame-nya ini gitu ya. Itu salah satu teknologinya seperti itu. Terus ini ada tulisan lagi ke bawah, ini ada tulisan S Pro. Terus ada tulisan lagi Japanese Technology by Mizuno. Terus bagian sininya ada tulisan kayak bayang-bayang juga Caliber. Cakep ya, ini ada tulisan bayang-bayang Caliber. Terus juga, nah ini sebelah sini nih ada tulisan V-Frame Concept. Nah, V-Frame Concept itu maksudnya model ininya nih, kalau ada yang bilang juga mirip hexagon, ada yang juga orang bilang mirip 3D, 3D, ya ini mirip-mirip gitu ya. Itu karakter raket yang untuk main speed juga gitu ya, main cepet juga itu raketnya. Nah, seperti itu. Ya, terus ini jumlah grommetnya di 76 grommet ya, 76. Terus saya ini pakai senarnya di senar Mizuno MZ66, tarikannya mainnya di 28, crossnya di 30 lbs ya. Ya, itu aja. Terus ini ininya udah model YAU gitu. Terus ya model T-nya seperti ini. Nanti kalian bisa lihat ya, saya kasih lihat gambar model T-nya seperti itu ya. Terus turun lagi ke bagian shaftnya ya. Ini shaftnya ini ada Jepang HMG T40 tulisannya. Nah, ini raket ini sudah berbahan T40 Jepang HMG ya. Jadi raket itu kalau sudah mulai T40 tuh biasanya udah terasa pasti antep raketnya gitu ya. Memang ada yang lebih atas lagi sih, T46 ya, itu lebih antep lagi. Tapi ini udah T40 itu udah menurut saya sih sudah bagus ya. Di T40 itu raket tuh pasti akan terasa lebih antep gitu. Terus ini turun lagi ke ada tulisan Caliber S Pro. Nah, ini tulisan S Pro-nya yang bagian sebelah sini, sisi sini ada tulisannya pakai kayak garis orange ya warnanya. Kalau sebelah sininya ada tulisannya S Pro-nya itu chrome ya. Jadi variasinya keren ya menurut saya. Terus turun lagi ini ada tulisan weight-nya, beratnya ya, beratnya 4U G5, terus ada tulisan plate-nya medium, terus ada maximum tension-nya di 30. Terus ini mengenai head heavy-nya ini ada tulisan head heavy sampai headlight, dia pakai garis gitu ya. Jadi dia masuknya ke head heavy. Cuma head heavy-nya nggak sampai mentok sih ya, tapi ini udah termasuk head heavy. Ya, untuk shaft-nya seperti itu. Terus diameternya cukup kecil juga untuk diameter shaft-nya ya. Terus ini bagian konnya ada tulisan Mizuno. Ini ada banyak sudut-sudutnya juga nih, bagus juga nih model konnya. Terus ada tulisan hologramnya juga. Ya, terus ininya nih gripnya ini ukurannya udah dibilang kan G5 ya. Jadi saya langsung pakai grip itu nggak terlalu besar ya. Saya kan pakai grip kain nih. Nah, terus bagian end cap-nya seperti ini, teman-teman bisa lihat nih bagian ininya. Dia Mizuno-nya kayak yang ini kan untuk yang kelas bagusnya ya. Kalau misalnya lebih di atas lagi, biasanya Mizuno seperti ini end cap-nya nih. Jadi lambang Mizuno-nya warna emas, terus
ininya nih kayak marble gitu ya, kayak marble warnanya keabu-abuan gitu ya, seperti ini. Nah, ini raketnya, dapat realnya, saya dapatnya di 83 gram nih teman-teman. Ini realnya 83 gram, terus saya hitung balance point-nya, saya dapatnya di 290 mm. Terus juga saya ukur panjangnya ya, ini panjangnya di 675 mm ya. Terus flagnya, nah ini flagnya tulisannya kan medium ya, ini benar flagnya medium ya. Terus ya itu maximum tension aja di 30 lbs nih maximum tensionnya. Ya itu aja sih yang saya bisa kasih tahu ke teman-teman ya, spesifikasi raketnya. Nanti teman-teman bisa lihat, saya kasih cuplikan sedikit saya coba di lapangan. Ya halo teman-teman, ini saya mau coba raket dari Mizuno ya. Ini dari tipenya yang kaliber S Pro ya. Ini saya pakai sandalnya ini dari Mizuno juga, MZ66, tarikan mainnya di 28, tosnya di 30 ya. Jadi teman-teman bisa lihat saya coba di lapangan ya. Ya teman udah lihat ya, saya coba ini raketnya. Jadi ini saya mau bilang dulu, ini karakter raketnya ini memang enak teman. Ini raketnya tuh karakternya gesit, lincah nih raketnya. Jadi buat main kiri kanan pukulnya kayak pedang ini, kalau dibilang ada brand apa gitu ya teman tahu ya, dia kayak bilang kayak Brave Shot gitu. Ini main cepet mainnya gitu, untuk main gesit banget ini raketnya. Tapi ini raketnya untuk power juga enak juga. Ternyata powernya juga mantep ini raketnya gitu ya teman-teman. Ya udah saya ulas aja ya. Jadi saya lob, saya main coba lob juga enak gitu ya, nggak ada masalah juga kan, karena emang raketnya juga kan nggak berat ya, di 83 gram, enak aja buat mukul lob juga enak. Terus buat drive, apalagi kalau drive ini kan raketnya emang model frame-nya kan seperti ini ya. Jadi frame yang membelah angin nih. Jadi kayak modelnya pokoknya yang hexagon itu pokoknya buat drive pasti enak itu, karena dia mainnya cepet ya, buat cepet itu. Wah pasti mantep nih buat main drive enak. Terus juga untuk cemes. Nah ini kan biasanya kalau orang gini, kalau raket yang speed itu biasanya kan kalau buat nyemes itu belum tentu enak gitu ya, belum tentu powerful maksudnya. Tapi ini ternyata powerful juga ini raketnya gitu, untuk yang apa maksudnya untuk frame-nya speed, tapi ini untuk smash juga mantep gitu ya, ini enak gitu, untuk smash juga mantep. Terus untuk defense juga nggak ada masalah juga kan defense, apalagi defense kan juga kan kalau raketnya nggak berat model seperti ini, defense enak-enak aja gitu ya. Yang bikin kendala defense sama backhand itu kan biasanya raketnya berat gitu ya, terus modelnya box lagi itu ya, itu berat gitu ya. Nah, defense nggak ada masalah. Nah, terus kalau kontrol juga sebenarnya nggak ada masalah, cuma kalau mesti penyesuaian sedikit kalau yang nggak biasa pakai raket yang ini nih, yang model speed, karena kan yang modelnya ngelos ya, jadi perlu ada ini sedikit adaptasi sedikit ya kalau yang nggak biasa. Tapi kalau yang udah biasa ya nggak masalah gitu ya. Jadi secara keseluruhan ini saya mau bilang nih, ini raket ini enak nih teman-teman. Jadi kalau dibilang ada kekurangan ya kayaknya nggak ada ya kekurangannya. Ini malah ini raket untuk nih teman-teman yang pemula ini udah bagus teman, udah boleh nih teman-teman pakai raket yang ini. Ini raketnya enak. Terus juga untuk teman-teman yang suka raket ringan yang tapi mau berpower, nah ini teman-teman bisa coba jenis raket ini. Jadi ini raketnya ringan, enak buat nyemesnya juga berpower.
main speed juga, jadi lincah raketnya ini karakternya. Jadi karakternya speed dan power nih raketnya gitu ya. Ya ini sih saya mau bilang nih ya, raketnya ini di harga 1,3 ya. Jadi ya itu sih tergantung teman-teman ya anggarannya cocok apa enggak ya. Tapi kalau menurut saya untuk harga 1,3 dengan teknologi yang dikasih dengan bahannya seperti ini yang dan saya rasakan ini masih worth it ya teman-teman, apa ya, jadi senjata andalan gitu ya. Ini raketnya enak, bener mantap gitu mainnya ya. Tapi juga harus disesuaikan juga nih teman-teman nih. Saya mau bilang juga ke teman-teman harus disesuaikan dengan karakter teman-teman juga ya, karakternya seperti apa gitu ya, power tangannya juga seperti apa gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan juga ya raket ini bisa masuk juga, dan yang penting juga dananya masuk juga ya. Ya itu aja sih yang saya bilang. Tapi kan ya orang kan beda-beda ya, ada yang maunya nyarinya raket yang ya di atas harga 1 juta ya nggak masalah. Ini nggak, harganya kalau dibanding dengan harga high end kan ini murah gitu ya. High end kan berapa bisa sekarang itu ya harganya ya. Ya itu aja sih yang bisa saya berikan informasi tentang ini Mizuno Kaliber S Pro ini ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman masa ini bermanfaat, nanti teman tolong di subscribe dan di share videonya ke teman-teman yang lainnya ya. Semoga teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap selalu semangat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.